Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang model inquiry learning yang diimplementasikan pada materi Bank Syariah, asuransi, dan koperasi syariah di fase B, yaitu kelas 10. Kalau kita perhatikan, sebenarnya materi ekonomi syariah ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin siswa pernah melihat bank syariah, mendengar istilah asuransi syariah, atau bahkan ada anggota keluarganya yang menjadi anggota koperasi syariah. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang kesulitan untuk memahami konsep-konsep tersebut. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran yang terkadang masih berfokus pada penjelasan guru. Akibatnya, siswa hanya menerima informasi tanpa banyak kesempatan untuk mencari tahu dan menemukan pemahaman mereka sendiri. Karena itulah, model inquiry learning ini sangat disarankan untuk diaplikasikan pada materi ini. Apa yang dimaksud dengan inquiry learning itu? Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif, bertanya, mencari, menyelidiki, dan menemukan jawaban atas suatu permasalahan. Jadi, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu. Adapun tujuan dari pembelajaran inquiry learning ini adalah agar siswa mampu memahami konsep bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah dengan lebih baik lagi, sekaligus untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan kerjasama mereka. Dalam pelaksanaannya, model inquiry learning ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap orientasi. Yang kedua adalah merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengumpulkan data. Yang kelima, menguji hipotesis. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan apersepsi. Kemudian, guru menampilkan gambar atau video yang berkaitan dengan materi ini. Misalnya, guru menampilkan gambar bank syariah atau menampilkan aktivitas orang-orang yang berada di koperasi syariah atau asuransi syariah. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti mengapa sebagian masyarakat lebih memilih bank syariah daripada bank konvensional. Nah, pertanyaan sederhana ini dapat memancing rasa ingin tahu mereka. Tahap kedua adalah merumuskan masalah. Di sini siswa mulai menyusun pertanyaan berdasarkan apa yang mereka amati. Misalnya, apa perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Mengapa riba itu dilarang di Islam? Atau apa manfaat koperasi syariah bagi masyarakat? Semakin banyak pertanyaan yang muncul, maka semakin baik pula proses pembelajaran inquiry yang terjadi. Tahap berikutnya adalah merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Contohnya, siswa mungkin berpendapat bahwa bank syariah itu lebih adil karena tidak menggunakan bunga. Tentu saja dugaan ini belum sepenuhnya diyakini. Karena itu, mereka perlu mencari informasi lebih lanjut lagi. Yang untuk selanjutnya adalah mereka mengumpulkan informasi dari buku, internet, atau sumber belajar lainnya. Mereka berdiskusi dan saling bertukar pendapat mengenai hasil temuan mereka itu. Nah, inilah yang disebut tahap pengumpulan data. Setelah data terkumpul, siswa masuk ke tahap menguji hipotesis. Pada tahap ini, mereka membandingkan
dugaan awal dengan informasi yang telah mereka temukan. Dari sini siswa mulai memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. Pada tahap ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan menyampaikan pemahaman yang telah mereka peroleh mengenai bank syariah, asuransi syariah, ataupun koperasi syariah. Melalui kegiatan presentasi ini, siswa belajar menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan menghargai pendapat orang lain. Penerapan model inquiry learning ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama adalah siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, kemampuan berpikir kritis dan kerjasama mereka semakin meningkat. Yang ketiga adalah pembelajaran tidak lagi membosankan karena lebih menarik. Yang keempat adalah siswa lebih mudah memahami materi karena mereka menemukan sendiri konsep pembelajarannya. Model inquiry learning ini sangat cocok diterapkan di kelas 10 yaitu fase E karena mereka sudah berkemampuan berpikir lebih matang. Selain itu, materi ekonomi syariah ini sangat mendukung ke penerapan model inquiry learning karena siswa dapat mencari, menganalisis, dan menemukan konsep pembelajarannya secara mandiri. Selain membuat siswa lebih aktif, model ini juga membantu mereka lebih memahami materi secara mendalam karena pengetahuan diperoleh dari proses pencarian dan penyelidikan, bukan cuma hafalan saja. Dengan demikian, model pembelajaran inquiry learning ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 pada materi bank syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran di era globalisasi sekarang ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.